Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Setelah kemarin kami bagikan paparan tentang ukuran letak, maka pada minggu ini coba akan Bapak jelaskan tentang ukuran letak untuk memperjelas pemahaman para siswa sekalian. Kegunaan mengetahui ukuran letak adalah untuk bisa mengetahui data tertentu itu terletak di mana pada kelompok data yang ada. Ada beberapa ukuran letak, diantaranya kuartil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Tentu masing-masing 25% atau seperempat bagian dari data utuh. Kemudian yang kedua, desil, dari kata dasa atau 10, yaitu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian yang ketiga, persentil, dari kata persen atau 100, yaitu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kuartil, yaitu nilai yang membagi sekumpulan data itu menjadi 4 bagian yang sama. Maka ada 3 kuartil, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, ada kuartil 2 atau ditulis Q2 atau kuartil tengah, dan ada kuartil 3 atau ditulis dengan Q3 disebut dengan kuartil atas. Kalau kita gambarkan sebaran data seperti ini adalah data terkecil, ini data terbesar, maka ada Q1 di sini. Ada Q2, ada Q3. Q2 kalau kamu lihat tentu hampir sama dengan median. Sama dengan median, yaitu membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Dengan kata lain, Q3 adalah batas bawah dari 25% nilai teratas. Kemudian 50 atau Q2 adalah batas bawah dari 50% data atau nilai tengah, makanya sama dengan median. Kemudian Q1 adalah batas bawah dari 75% nilai teratas atau batas atas dari 25% nilai yang paling bawah. Nah, untuk menentukan nilai kuartil 1 dan kuartil 3 pada data tunggal, ada baiknya kita menentukan kuartil tengah terlebih dahulu. Setelah kuartil 2-nya kita dapatkan, maka masing-masing bagian itu kita cari nilai tengahnya. Itulah yang kemudian muncul Q1 dan Q3. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai kuartil bawah Q1, Q2, Q3 dari data ini. 5, 1, 3, 6, 7 dan seterusnya sampai dengan 2. Maka untuk menentukan kuartil, data harus kita urutkan dahulu dari yang paling kecil. Kita urutkan 1, 1, 2, 3, 3 sampai yang terakhir 8, 8. Nah, kita hitung ada berapa? Ada 17 data. Karena ada 17 data, maka nilai tengahnya adalah setengah kali N plus 1. N-nya 17 tambah 1 menjadi 18 dikali setengah sama dengan 9. Jadi nilai tengahnya adalah data yang ke-9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nilai tengahnya. Ini akan membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Di sebelah kiri ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sebelah kanan juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita cari dulu Q2-nya. Setelah Q2 kita cari, ini kita bagi. Karena ini ada 8 data, maka Q1-nya ada di sini. Ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inilah Q1-nya. Dari 50% teratas ini, kita cari nilai tengahnya lagi. Oh, ada 8, tengah-tengahnya di sini. Maka kuartil 3-nya adalah 6,5. Maka kita dapatkan Q1-nya 3, Q2-nya 5, Q3-nya 6,5. Atau tentukan Q1, Q2, Q3 dari data ini sebagai contoh yang kedua. Data kita urutkan lagi mulai yang paling kecil 17, 18 sampai dengan 25. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Datanya genap. Maka kita cari ada tadi berapa? 14 data. Maka di sini 7, sini 7. Kita hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti di sini kuartil 2-nya atau mediannya. Setelah mediannya ketemu yaitu 21, data yang ada ini 7 kita bagi 2 lagi. Oh, jatuh di angka 19 ini.
Ini Q1-nya. Membagi menjadi dua bagian yang sama. Sini 3, sini 3. Q3-nya ada 23. 3. Sehingga ini ada 3 data, 3 data, 3 data, 3 data. Itulah Q1, Q2, dan Q3. Ya, sekarang kita perhatikan contoh 3. Perhatikan data berikut, data nilai siswa. Kalau kita lihat data ini, maka yang nilainya 5 ada 3, yang nilainya 6 ada 7, yang nilainya 7 ada 8, yang nilainya 8 ada 6, yang nilainya 9 ada 2, ada 26 data. Kita cari Q2-nya. Karena 26, tentu Q2 ada terletak di antara data yang ke-13 dan ke-14. Nah, kalau kita lihat tabel ini, angka 5 ada 3 data, angka 6 ada 7 data. Berarti anak yang punya nilai 5 atau 6 itu ada 10 data. Nah, sekarang angka 7 ada 8 data. Berarti angka 7 sesungguhnya adalah data ke-11, data ke-12 sampai data yang ke-18. Maka dengan kata lain, data ke-13 adalah 7 di sini, data ke-14-nya juga 7 sehingga medianya 7. Distribusi frekuensi ini kalau kita buat sebaran data tunggal akan jadi seperti ini sebenarnya. Nah, ini 5-nya ada 3, 5, 5, 5, 6-nya ada 7, 6, 6, 6, dan seterusnya. Nah, tadi kita dapatkan Q2-nya ada di tengah-tengah data ke-13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 14. Nah, ini kuartil 2-nya 7. 13 ini kita bagi 2. Nah, maka ada di angka 6 di sini. Ini membagi, ini ada 6 data, ini 6 data. Sekarang data yang atas juga kita bagi 2 di 8 ini, sehingga kita dapatkan Q1-nya 6, Q2-nya 7, dan Q3-nya 8. Sekarang bagaimana kalau data tersaji dalam tabel distribusi frekuensi? Maka kita gunakan rumus. Kuartil bawah atau K1 atau Q1 adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil 1 ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 dibagi frekuensi kelas kuartil 1 dikalikan panjang interval. Jadi ini adalah kuartil 1, TBQ-nya adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil 1, 1/4 N, ya. Ini adalah nilai untuk kuartil 1, ya. N-nya adalah banyaknya data, ini frekuensi kumulatif. Sedang untuk kuartil 2, kuartil 3 dan seterusnya sama persis dengan ini, sama. Hanya kita ganti ini dengan 2, ini dengan 2, ini dengan 2, ini dengan 2. Maka kita dapatkan ini kuartil 2 rumusnya. Nah, kamu lihat di sini bukan lagi setengah tapi 2/4. Bukan 1/4. Nah, 1/4 ini yang kuartil 1, maka kuartil 2-nya 2/4. Kuartil 3-nya 3/4. Hanya itu. Nah, sebagai contoh ini. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari tabel ini. Nah, kalau kita lihat datanya ada 3 tambah 6 tambah 7 tambah 4 ada 20. Karena datanya ada 20, maka K1, K1 data yang ke 1/4 N, yaitu 1/4 kali 20 atau sama dengan 5. Kita lihat data ke-5 terletak di mana? Data ke-5 terletak pada kelas kedua di sini. Kenapa? Karena kelas ke-1 baru 3 data. Maka data ke-4, ke-5, ke-6 kan ada di sini. Ya, kan di sini ada 6 data. Nah, maka inilah yang disebut dengan kelas kuartil 1. Maka setelah tahu kelasnya, kita lihat TB-nya berapa? Tepi bawahnya 71 dikurangi 0,5, 70,5. Frekuensi kumulatif kita jumlahkan. Oh, hanya 1 saja, ya berarti 3 saja. 3. Frekuensi kuartil 1, frekuensi kelas yang memuat kuartil 1. Tadi di sini kelasnya. Frekuensinya 6. Panjang intervalnya 61 sampai dengan 70 ada 10. Tinggal dimasukkan ke rumus. Ini menjadi 70,5 ditambah 1/4 N-nya ini 5 dikurangi frekuensi kumulatifnya 3. Frekuensi kelas kuartil 1-nya 6, panjang intervalnya 10. 70,5 ditambah 20/6. 70,5, maaf, ini harusnya adalah 70,5 ditambah 3,33 menjadi 73,83. Maaf ini. Kemudian yang kedua, mencari kuartil 2. Tadi N-nya 20, maka setengah N-nya adalah 10. Sekarang kita cari data yang ke-10 itu ada di mana? Kita lihat lagi. Di sini baru 3 data. Sampai dengan kelas kedua selesai, berarti ada 3 tambah 6, ada 9 data.
Berarti kita belum mendapatkan data ke-10 ya. Karena ini baru 9 data, maka data ke-10 ada di kelas ini. Ini kan 9. Maka data ke-10 di sini. Inilah kelas kuartil 2. Nah, maka kita identifikasi tepi bawahnya adalah 80,5. Kemudian setengah N-nya adalah 10 tadi. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 2 kita jumlahkan. 3 tambah 6, 9. Frekuensi kelas kuartil 2-nya 7. Maka kita akan masukkan ke dalam rumus menjadi 80,5 ditambah 10 dikurangi 9 dibagi 7 dikali 10. 80,5 ditambah 10 per 7, 80,5 ditambah 1,43, 81,93. Inilah para siswa sekalian penjelasan tambahan tentang ukuran letak pada kuartil. Terima kasih.